Hari ini adalah hari Senin, hari di mana akan diadakan upacara bendera setiap paginya. Seorang anak bernama Amel pergi ke sekolah. Dia terlihat murung hari ini. Saat di sekolah, dia diejek oleh teman-temannya karena sepatu yang dipakainya telah robek. Lihat, sepatu yang dipakai Amel. Sepatunya sudah sangat jelek, ujar anak yang melihatnya pagi itu. Iya, kalau aku sih sudah tidak mau sekolah kalau sepatuku bolong seperti itu, sahut anak lainnya. Mendengar ucapan teman-temannya, Amel merasa sangat sedih dan juga berkecil hati. Hingga pada keesokan harinya, Amel mengatakan pada ibunya bahwa dia tidak ingin lagi berangkat sekolah karena malu. Bu, hari ini Amel tidak mau sekolah, ujar Amel kepada ibunya dengan perasaan sedih. Kenapa kamu tidak mau sekolah, nak? Tanya ibunya sambil diusapnya rambut Amel dengan penuh kasih sayang. Amel malu sama teman-teman. Kemarin Amel diejek karena sepatu yang Amel pakai bolong, Bu, sahut Amel dengan perasaan sedih. Mendengar perkataan Amel, ibunya hanya bisa menunduk karena ibu tidak memiliki uang untuk membelikan sepatu baru. Nak, maafkan ibu, saat ini ibu tidak punya uang. Nanti kalau ibu punya uang, ibu pasti membelikan sepatu baru untukmu, kata ibunya. Amel pun segera berangkat dan berpamitan pada ibunya. Saat sampai, sekolah ternyata masih sepi karena jam masih menunjukkan pukul 6.30 pagi. Banyak anak yang belum datang ke sekolah. Amel menunggu di depan gerbang sekolah. Saat melihat sekitar, mata Amel tertuju pada sebuah benda berwarna coklat yang tergeletak di tanah yang tidak jauh dari tempatnya berdiri. Hah, apa itu? Bukankah itu sebuah dompet? Kata Amel sambil celingak-celingukan melihat sekitar. Lalu mengambil dompet itu. Dia membuka dompet itu dan dia sangat terkejut karena di dalamnya banyak sekali uang. Wah, bisa untuk membeli sepatu nih, katanya dalam hati. Amel langsung memasukkan dompet itu ke dalam tas, kemudian langsung menuju kelas. Selama pembelajaran berlangsung, Amel tidak bisa konsentrasi. Dia terus memikirkan uang yang ada di dompet itu. Sampai bel pulang sekolah pun berbunyi. Dia sangat bingung. Apalagi pada saat pulang, dia melewati toko sepatu di pinggir jalan. Sepatunya bagus-bagus. Amel melangkahkan kakinya menuju toko tersebut. Di dalam, dia pun melirik ke sana kemari dan melihat sepatu-sepatu yang ada di toko itu. Cari apa, Dik? Tanya penjaga toko. Saya sedang mencari sepatu, Mbak, sahut Amel sambil tersenyum. Silahkan dipilih-pilih dulu ya, adik mau yang mana? Kata penjaga toko sepatu itu. Yang ini berapa, Mbak? Tanya Amel sambil menunjuk sepatu berwarna hitam yang mencuri perhatiannya. Oh, ini murah, hanya 25.000 saja, kata Mbak penjaga toko dengan ramah. Tiba-tiba, Amel teringat akan pesan ibunya. Hai nak, jika suatu saat nanti kamu menemukan barang orang lain, maka jangan pernah kamu ambil ya, apalagi kamu menggunakannya, karena barang itu bukan milik kita. Kalau kamu mengambilnya, sama saja kamu mencuri barang milik orang lain, dan mencuri itu adalah perbuatan yang tidak terpuji, nak, kata ibunya waktu itu. Dik, jadi beli yang mana? Kata penjaga toko. Maaf mbak, saya belum mempunyai uang, kata Amel, karena dia teringat nasihat dari ibu. Amel segera keluar dari toko itu dan melihat identitas pemilik dompet. Ternyata dompet itu milik Pak Wahab, kepala sekolahnya. Dia pun langsung bergegas menuju rumah Pak Wahab. Setelah sampai di rumah Pak Wahab, Amel pun mengucapkan salam. Assalamualaikum, salam Amel sambil mengetuk rumah Pak Wahab. Waalaikumsalam, sahut seseorang dari rumah, ternyata itu Pak Wahab. Amel, tumben ke rumah bapak, ada perlu apa nak? Tanya Pak Wahab. Pak, pagi tadi saya menemukan dompet milik bapak di depan gerbang sekolah. Ini pak, dompetnya saya kembalikan lagi. Pak Wahab sangat senang dan mengagumi kejujuran Amel. Dia sudah mencarinya ke sana kemari tetapi tidak juga menemukannya. Saking senangnya, Pak Wahab pun memberi Amel 3 lembar uang ratusan. Tetapi Amel menolaknya. Tidak usah pak, terima kasih. Saya ikhlas membantu bapak. Ya sudah ya, Pak, saya pulang dulu. Assalamualaikum, ujar Amel dengan. Saat Amel berpamitan pulang, Pak Wahab melihat sepatu yang dipakai Amel yang sudah rusak. Tunggu nak, kata Pak Wahab. Beliau masuk ke dalam rumahnya. Pak Wahab pun mengambil sepatu milik anaknya dan diberikannya kepada Amel.
"Ini sepatu baru untukmu," kata Pak Wahab sambil tersenyum. "Hah? Sepatu baru? Terima kasih banyak, Pak. Senang sekali rasanya." Amel pun sangat gembira karena menerima sepatu pemberian dari Pak Wahab. Sebenarnya sepatu itu adalah milik anak Pak Wahab. Tetapi waktu membelinya ternyata tidak muat dengan ukuran sepatu anak Pak Wahab, maka diberikannya kepada Amel. Amel pun sangat senang dan dia pulang dengan hati yang riang. Nah, teman-teman, pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah apabila kita menemukan barang milik orang lain, maka sudah kewajiban kita untuk mengembalikannya kepada orang yang punya. Karena kalau kita malah menggunakannya, maka kita sama dengan mencuri. Mencuri adalah perbuatan yang tidak terpuji.